Saya pernah lihat di Facebook grup yang Bung J jadi admin itu ada yang tanya bahasa totembuannya terima kasih apa? Makapulu sama. Jadi itu Sama. sebenarnya bahasa yang Tapi kok saudara saya bilang itu artinya berpuluh-puluh atau bukan terima kasih itu artinya? Ya, itu sebenarnya upaya orang Tontembuan untuk membahasakan terima kasih karena pergaulan dengan orang Melayu zaman dulu. Jadi mereka membahasakan terima kasih itu dengan berpuluh-puluh kebaikan yang bisa kubalas lah kalau nggak salah begitu. Oh, pantesan waktu kita tanya langsung orang juga bingung di kampung saya arti terima kasih apa. Maka puluh sama bukan secara harafiah artinya terima kasih. Betul, itu ekspresi mengucapkan ya berpuluh-puluh kebaikan yang bisa kerjakan untuk kebaikan gitu lah. Kurang lebih begitulah, Mas. Jadi ini boleh dibilang ungkapan bukan asli Totembuan dong ya? Diciptakan berarti, belakangan, tapi ya zaman dulu sudah setelah bergaul Melayu. Kalau permisi ada nggak bahasa Totembuan? Pak Sutejo, kalau bahasa Totembuannya permisi ada nggak? Please atau permisi? Permisi itu Pak biasa ya. Kalau saya nggak ada ya. Kalau saya di Makassar, saya di Makassar waktu itu tinggal, saya bilang tabe, tabeki. Tabe itu kan penghormatan Pak. Iya, maksudnya untuk bisa artinya digunakan untuk siang hari, ya untuk siang hari. Tabe yang malam baik. Kalau permisi nggak ada ya. Kalau permisi ya, kita. Biasanya itu kalau permisi. Apa itu? Menurut Freddy. Nah, kita mau tanya nih. Ini agak sedikit tricky question. Ya, kita biasa ngajar anak-anak kita anak-anak nih bahasa Inggris 2 kata. Ini tape maitua selalu bilang 2 kata please and sorry. Nah, itu berarti kan permisi atau mohon dan please, sorry and thanks ya. Mohon, maaf dan terima kasih. Nah, itu dalam pencarian kita di bahasa Totembuan, kita mengalami hambatan karena itu yang ingin kita mau ajarkan ke anak-anak kita. Nah, itu kira-kira bagaimana? Sementara Makapulu sama yang kita tahu itu buatan, artificial word ya, bukan berarti artinya terima kasih. Nah, sementara permisi tadi Pak Sutejo bilang tidak ada ya, Pak Sutejo nih. Mungkin ada, tapi saya jarang mungkin dipakai. Belum tahu atau bagaimana, karena kadang menggunakan hal itu. Ya, kalau mohon maaf, nggak ada ya? Ya biasa kita hanya pakai manggil maaf. Oke, sekarang kita tanya ke Mener Freddy Power sebagai budayawan. Ini masalah nih, bahasa tidak ada itu menjadi masalah besar ini nantinya. Tapi metopo kareke karembia. Salah baku dapat, Jai, sobat baku dapat lalu waktu diskusi, Pak Pendeta juga, Jeff, Deng Denny, Deng lain-lain. Menarik memang, kedengaran? Kedengaran jelas. Sebenarnya kalau di Sonder, biasanya orang-orang tua kalau mau minta permisi, ada istilahnya PO. Tunggu dulu, ya, arti realnya. Ya, biasa. Tunggu dulu. Nah, kalau jadi misalnya kalau udah baca mau masuk cerita misalnya begitu, PWRN. Tapi itu sebenarnya ungkapan. Jadi tidak secara harafiah, sebenarnya sama dengan juga. Ya, tidak secara harafiah, ya, betul. Jadi orang Tontembuan yang saya pahami dalam artian ketika mencoba menelusuri sastranya atau ini, dia kata-katanya kan banyak ungkapan-ungkapan. Macam tadi PO itu kan sebenarnya tunggu dulu. Supaya dia tidak mau buru kan sebenarnya. Jadi dia ya kalau orang di Sonder dia bilang ya semacam permisi. Atau misalnya kalau mau ke WC begitu tuh, misalnya mau ke belakang. PO RN ya. Mio PN somoy. Ya, biasa begitu tuh. Permisi kita mau ke belakang. Kalau mau ke toilet misalnya. PO. Ya, okay. PO. Tapi itu memang kontekstual. Tidak secara harafiah, misalnya kalau di bahasa ini kan sudah tertata ini, tapi memang itu cenderung banyak muncul di percakapan. Begitu juga misalnya ketika orang
minta maaf, kadang-kala juga bersifat ungkapan. Kalau Pak Tora misalnya, copu saya. Jadi sebenarnya dia mau bilang, aduh ini akan saya akang, nah, gitu. Tetapi itu kontekstual berdasarkan situasi yang sedang terjadi sebenarnya. Nah, kemudian tentang Makapulu sama, ya memang kalau asosiasi yang umum ditemukan kan dia karena kontak seperti yang dibilang tadi, mungkin sudah ada hubungan dengan orang Melayu. Tapi yang saya temukan dalam proses penggalian sastranya, kan kalau istilah Makapulu itu, orang tahu itu tuh bilang beras pulut, itu bikin nasija. Jadi asosiasinya sebenarnya ke situ. Jadi kan itu beras itu kan rupa lem. Jadi seperti karet. Nah. Jadi dia ketika ditarik, sama seperti, jadi sebenarnya mau diungkapkan bahwa tuh perasaan hati itu, tuh kebaikan itu dirasakan sama sebanding dengan yang menjadi katakanlah sasaran dari si pembicara itu. Jadi sebenarnya kalau saya tidak semata-mata berkaitan dengan ungkapan Melayu, tetapi dia sebenarnya punya asosiasi ke konteks di lokal kita, karena waktu itu kan beras pulut itu, atau apa kata dia bilang sekarang ya, itu jadi beras yang sering dipakai untuk bikin nasi, tapi sebenarnya dia beras yang dulu lagi, yang ada yang zaman dulu. Nah itu kan dia balem, jadi itu diasosiasikan dan tuh perasaan dan ibarat saling menarik itu. Nah itu yang saya pahami terkait dengan ungkapan Makapulu sama. Kalau sama itu kan kebaikan di satu sisi, tapi juga dia punya makna sama dengan, kalau orang kan dia bilang kalau sama, nah itu kan dia ketawa. Jadi sebenarnya itu bagian terbaik seperti dibilang tadi. Jadi dia berkaitan dengan sesuatu yang terbaik. Jadi sebagai sebuah ungkapan, Makapulu sama menjadi gambaran dari sesuatu yang menjadi yang paling terbaik yang kita bisa sampaikan. Dalam konteks Melayu ya seperti tadi ya, terima kasih banyak. Jadi mungkin ada saling pengaruh di konteks pergaulan sosial di zaman itu, karena mengingat juga kan bahasa Melayu sudah cukup lama berinteraksi di katakanlah di Indonesia Timur kan, jauh sebelum dia populer dominan di daerah Malaka misalnya, kan waktu rempah-rempah sudah sangat populer menjadi media komunikasi di kisaran tahun 1511-an begitu. Itu sih kalau tadi soal Tontembuan, yang pasti kan Tontembuan itu telah hadir dulu sebagai sebuah istilah untuk menamai sebuah kumpulan atau kaum kan, terutama orang-orang yang berada dari katakanlah dari Sonder ke Minahasa Selatan itu. Jadi dia telah hadir duluan, tetapi kemudian istilah Minahasa muncul untuk merangkum orang-orang yang membuat persekutuan yang dikenal dengan sebutan awalnya Maesa. Baru Maesa atau Nimaesa. Artinya sebenarnya telah bersekutu, atau sebenarnya bukan dalam arti pasif sebenarnya, dia dalam konteks seperti persekutuan. Karena perjanjian yang dilakukan bersama-sama untuk melawan penjajahan dari kerajaan-kerajaan sekitar juga Eropa sebenarnya. Jadi Tontembuan sebenarnya hadir sebagai sebuah simbol identitas untuk menunjuk kaum. Kalau Minahasa kan terminologi yang muncul kemudian, awalnya di istilah rapat, karena di konteks Eropa dia masuk secara teks. Itu dari dalam suratnya J.D. Kirstein, itu kalau tidak salah dia pernah menjadi residen di Manado waktu itu. Dia mengirim sebuah surat di mana dia memasukkan kata, bukan Minahasa sebenarnya, Minhasa. Jadi tidak ada A. Jadi kalau dalam konteks penulisan Melayu itu sebenarnya pembacaan Minasa. Karena tuh H itu tuh apostrof itu, kalau dalam tulisan Melayu dulu-dulu kan, H sudah menjadi atau satu. Contoh misalnya kalau misalnya tidak, sebenarnya kan cuma tidak, tidak ada penekanan K seperti sekarang, tidak, tak. Karena itu cara menulis dalam konteks Melayu Arab gantong di zaman itu. Jadi kan dia cuma seperti itu. Sebenarnya tuh H tadi, dia seperti kan orang Tontembuan sering bahasa aja patah-patah kan, Maesa. Ada tanda koma tuh di atas kalau ditulis zaman sekarang.
Kalau dulu kan nggak pakai itu, pakai tuha itu. Jadi sebenarnya tuh minhasa dalam konteks penulisan J.D. Stirstein waktu melaporkan pendamaian yang dia lakukan dalam konteks peperangan antara orang Tombulu dengan Bantik. Yang dia maksudkan pertama adalah pertemuan. Telah dibikin pertemuan rapat, pembicaraan bersama, juga perjanjian. Tetapi kemudian dalam teks-teks selanjutnya, istilah itu digunakan sebagai penunjuk identitas. Karena menceritakan tentang yang terjadi di wilayah ya Manado yang menjadi identitas di zaman itu kan. Karena posisi benteng company di zaman itu. Itu sih kalau dari kita tentang hubungan dengan Minahasa. Boleh tambahan istilah baru kan. Oh ya, silakan. Benar. Terima kasih Freddy sudah jelas tadi, terutama kunci yang awal, permisi, minta maaf dengan terima kasih. Benar, Denny, silakan tambahkan. Ya, menarik karena memang betul akan muncul kebingungan ketika masa satu bahasa dan satu peradaban budaya ada kata untuk ucapan terima kasih dan permisi. Nah, memang kita hidup di keluarga yang masih aktif berbahasa Tontemboan, yang sehari-hari bangun pagi sampai itu, tapi tidak pernah memang mendengar atau mungkin serupa, tapi memang tidak pernah mendengar kata itu, ucapan terima kasih atau permisi. Nanti disadari memang kemudian kenapa tidak ada, atau memang seperti kata pendeta setuju tadi, jarang mendengar itu tuh dalam hidup di masyarakatnya itu. Karena kita memahami begini, mungkin karena di masyarakat kita, masyarakat yang tidak berupaya untuk tidak terbatas oleh strata-strata dan lain sebagainya, maka tidak kemudian sama leluhur dimunculkan kata untuk seperti seorang hamba misalnya mau lewat di depan seorang tuan dan meminta permisi. Lalu kemudian ucapan terima kasih karena komunalisme, artinya masing-masing masih merasa saling memiliki dan hal lain sebagainya. Memang ada kan tradisi, jadi kan bahasa itu juga muncul dari cara hidup, tata cara hidup antara lain. Ada yang sudah dari zaman dulu, ada yang dikonstruksi kemudian. Di kampung-kampung kan masih ada orang yang saling baku minta, toh? Antara sifat batas tanah itu minta gula atau minta beras. Kata itu juga tidak, kecuali di Melayu kan misalnya, oh makasih banyak ya. Kalau Melayu banyak, makasih banyak. Tapi dalam bahasa Tontemboan atau entah bahasa Tombulu dan sebagainya, sebenarnya kosakata itu tidak ada. Mungkin kita memahami begini, mungkin karena memang budaya saling berbagi itu sudah menjadi bagian dari kehidupan. Hari ini saya memberikan ini kepada si A, si B misalnya. Besok si B akan memberikan ini pada saya. Jadi itu dipahami bahwa itu sudah begitu adanya kehidupan masyarakat yang berbagi. Sehingga tidak perlu kemudian kata untuk mengucap terima kasih. Kan kalau kata terima kasih selalu dimaknai bahwa ada seseorang yang memberikan sesuatu kepada orang, dan entah itu bentuk barang atau apa saja, dan itu kemudian dari miliknya menjadi milik kita. Tapi dalam masyarakat bahwa semua adalah miliknya, dalam sistem komunalisme seperti itu, maka tidak perlu kan kata itu. Betul. Kata untuk saling. Begitu juga dengan permisi tadi. Ya kata tabi kalau di Makassar memang permisi, tapi itu umum kan kata itu. Tabe, tabea, macam-macam digunakan. Kalau di sini salam, mungkin lebih ke itu. Tapi ini ada. Kalau dalam bahkan religi nih, religi tua Minahasa, entah mau ke kebun, mau lewat kuala sungai, atau ke tempat-tempat yang oleh orang-orang Minahasa di masa itu percaya dia keramat sakral, maka selalu dianjurkan kalau mau ke sana minta permisi. Tapi nak dibilang kata itu permisi itu apa? Tapi mungkin dalam bentuk sikap, dalam bentuk misalnya jangan sembarangan di tempat itu. Nah, ini dari pengalaman ini, dari bukan teori tapi dari pengalaman
hidup di keluarga berbahasa Tontembuan atau tradisi Minahasa. Ke kebun pun yang misalnya sama anak-anak ke kebun bukan tempat sakral, tapi di dalam pemikiran masyarakat Minahasa waktu itu bahwa bisa saja di situ ada roh-roh atau jiwa-jiwa begitu. Maka dibilang kalau Mbak lewat ini mesti minta permisi. Tapi kata apa yang mau dipakai itu paling apa? Itu kata yang muncul. Tidak ada kata misalnya permisi. Tapi yang ada kebanyakan adalah lalu dilanjutkan dengan orang mau lewat dulu ya. Atau orang mau masuk dulu di sini ya. Begitu. Nah, itu lebih banyak dipraktekkan seperti itu. Itu yang kita alami. Kalau yang minta maaf, enggak seperti yang tadi Menir Freddy bilang, minta maaf, apa gitu. Oh ya, itu kan kadang karena dia merasa melakukan sesuatu yang tidak berkenan bagi orang lain atau berlebihan, dia bilang begitu, aduh, atau itu tinggal itu semacam ungkapan dari dirinya menyesali perbuatannya kan, kalau makna itu. Oh cukup sih ya, terus saya kemari ke kita. Atau dia mengeluh pada dirinya itu karena merasa itu. Dan memang ya dalam konteks diperdengarkan kepada orang pihak yang mungkin dia jadi dia merasa bersalah itu. Mungkin itu bisa jadi dalam bentuk ungkapan mungkin begitu. Oke, ini nanti saya minta tanggapan J dan pendeta ya. Tapi ini yang saya bisa rangkum tadi dari dua penjelasan Menir Freddy dan Menir Denny. Berarti suku Minahasa atau Temboan atau mungkin suku yang lain mungkin saya rasa di Tolor atau Tombulu atau Tonsian nggak ada juga mungkin kata-kata itu ya. Berarti karena komunal, karena kita bahas dari terima kasih. Kita aja kalau di keluarga jarang kita buat bilang terima kasih kan kalau dengan keluarga sendiri. Berarti mungkin kita satu suku memang udah merasa keluarga semua. Jadi memang hal itu karena kita tinggal di one yang sama. Terus masalah kata permisi. Permisi mungkin seperti yang Menedeni bilang tadi, memang kita tidak ada strata, tidak ada apa istilahnya, tidak ada tingkatan, tidak ada kasta atau bagaimana. Jadi semua orang sama. Untuk apa kita saling permisi, ya? Terus bahasa yang minta maaf juga ada dengan orang menyadari penyesalannya. Nah, berarti respect atau penghargaan, kalau kita orang menghargai orang di sini, berarti itu orang lakukan sebagaimana adanya, tidak perlu diucapkan dengan kata-kata lagi mungkin. Ya, respect itu. Respect, bukan begitu? Ya, respect itu udah dasarnya jati diri kita sebagai Minahasa atau Tembuan. Kira-kira begitu. Bagaimana Pak Pendeta Sutejo sama Bung J? Ya, kebanyakan itu Pak, kata terima kasih, permisi itu memang tidak tertulis secara di teori, tetapi lebih kepada mungkin sifat tubuh, ya toh, bahasa tubuh yang kita perlihatkan kepada siapa kita orang mau permisi itu, ya. Mungkin dengan mengangguk, mungkin dengan bahasa-bahasa tubuh yang lain itu sudah mewakili bahwa kita sedang permisi untuk misalnya lewat di depan seseorang dan atau meninggalkan sebuah perkumpulan. Itu mungkin dengan bahasa-bahasa tubuh cukup mewakili, menjelaskan bahwa kita sedang permisi. Menurut saya seperti itu. Kalau Bung J bagaimana Bung J? Kalau saya mungkin tidak banyak nih bisa saya beri informasi tentang ini. Karena memang saya sendiri sedang belajar budaya ini. Karena konsentrasi saya selama ini kan saya bergerak solo karir lah, saya bilangnya pakai istilah solo karir itu. 5 tahun terakhir ini saya mempromosikan bahasa yang terancam punah ini. Sejak saya melihat video aliansi bahasa-bahasa terancam punah di dunia, salah satunya bahasa Tontembuan. Sejak itu saya punya naluri sendiri untuk bergerak solo karir. 5 tahun lalu sudah saya bergerak sendiri. Sampai ketika saya bergerak mungkin sekitar setahun atau 2 tahun saya bergerak sendiri. Saya ditangkap sama grup
ini kontemporer ini Iswan Sual menjadi admin. Wah, saya merasa habitat saya pas di sini. Nah, saya menikmati sekali pekerjaan ini karena saya memang suka. Itu dasarnya suka. Jadi memang saya berangkat dari keprihatinan bahasa ini punah. Jadi misi saya hari ini mempopulerkan bahasa ini kembali lah. Biar anak-anak muda ini bangga dengan bahasanya. Saya selalu membayangkan anak-anak muda ini dengan tampilan Manadonya, saya pakai istilah Manado ya, dan tampilan Manadonya tapi dengan bahasa lokalnya juga. Itu impian saya gitu. Selama ini ya memang mereka tidak bisa, sejauh yang saya tahu di Balikpapan mereka tidak banyak lah yang bisa ngomong ini. Itu mungkin komentar saya. Itu impian bagus. Sekarang saya balik lagi ke Pendeta Sutejo nih. Pendeta Sutejo kan Tojawa ya. Tojawa kan kata-kata itu ada karena istri saya kan orang Jawa juga. Dia selalu komplain. Saya tidak pernah terima kasih, tidak pernah bilang maaf, tidak pernah bilang permisi. Menurut Pak Sutejo bagaimana? Ini ada konflik budaya di sini. Bagaimana cara? Ya itu Pak, kalau di Jawa kan di samping bahasa tubuh ada secara tertulisnya ada Pak ya, ya toh. Misalnya matur nuwun, ya toh. Nah, derek langkung, dan lain sebagainya. Tapi kalau di Minahasa sini kebanyakan yang saya hidup di tengah-tengah mereka, ya toh. Saya mungkin secara teori tidak menguasai, tapi saya ada di lapangan bersama mereka. Ya kadang-kala itu kata-kata itu Pak, ya seperti itu bahasa tubuh dan terkandung seperti Pak Freddy Wawor sampaikan tadi. Yang pertama saya sangat situasional. Jadi kata itu tidak bisa dibuat di tempat ini dia bisa misalnya copusai, di tempat lain mungkin kurang pas. Iya, Pak? Pewo, semua mau IP aku. Itu pas pada kondisi itu. Tapi di kondisi lain itu enggak pas. Jadi apa yang disampaikan Pak Freddy Wawor tadi sudah sangat baik dan itu yang saya alami di lapangan seperti itu juga. Pewo caure. Ento semakum ta ento toh caure. Tetapi itu di konteks yang lain tidak pas, tetapi yang paling banyak dipraktekkan adalah dengan kata-kata sesuai dengan situasinya. Misalnya orang mau ke sana sementara ada perbincangan, caure nih, caure. Bewo, caure. Dan seperti itu sudah menunjukkan bahwa kita sedang permisi. Begitu juga minta maaf. Misalnya aku awen kameseaan ampungenai. Biasa saya memakai seperti itu. Biasanya minta maafnya seperti itu. Sawen kameseaan ampungenai aku. Seperti itu biasanya yang saya pakai untuk di lapangannya untuk permintaan maafnya. Seperti itu, Pak. Jadi untuk Jawa dan Minahasa ini seperti Bapak kan Minahasa, Ibu kan Jawa. Jadi kata permintaan maaf seperti permisi tadi dapat dibahasakan dengan bahasa tubuh menurut saya. Bahasa sikap. Seperti itu, Pak. Setuju. Ya, cuma itu. Ya, karena sikap ya udah pasti ini saling mengasihi kan. Maksudnya dalam karena kita mungkin di budaya kita Minahasa konsep saling mengasihi itu udah ada dan itu mungkin udah cakupannya luas gitu ya, maksudnya udah sehari-hari dan situasionalnya itu yang penting juga. Yang penting selama kita menghormati orang lain, menghargai orang lain, tidak mengganggu orang lain itu udah udah cukup ya. So jam 8 ini ada yang mau kasih tambah? Ini kita terang mau